Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, naraqil bi khairin insyaallah. Kita di kesempatan ini melanjutkan bahasan pada topik tentang riba. Ada sub-topik yang ini menuntut untuk dibahas lebih lanjut, ya, di mana sub-topik ini adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan agar seseorang itu terhindar daripada riba. Di antaranya syarat dalam bertransaksi al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang atau harta-harta ribawi, itu adalah persoalan taqabud, ya, serah terima di majelis akad. Lalu kemudian ada bahasan berikutnya adalah al-mumatsalah, ya, di mana barang yang dipertukarkan itu harus memiliki ukuran yang sama, jumlah yang sama, bilangan yang sama. Al-mumatsalah. Nah, kita akan bahas tentang at-taqabud. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa ulumi wa syaikhina wa asatidharina fid dharain amin. At-taqabudu fil amwali ribawiyah. Taqabud, ya, serah terima yang disyaratkan pada al-amwal ar-ribawiyah. Yushtaratu at-taqabudu idza bi'atil amwalu ribawiyah bi ba'diha ma ittihadil illati sawan ittahadal jinsu am ikhtalafa. Sejatinya disyaratkan serah terima taqabud. Ya, taqabud dari kata qabadha, artinya, ya, memegang, menangkap, itu namanya qabadha. Memegang. Artinya barang yang dijual belikan itu dipegang, ya, diserah terima. Bahasa kita serah terima. Disyaratkan taqabud ini kalau kita melakukan transaksi jual beli harta-harta ribawi. Biba'diha, ya, harta ribawi dan harta ribawi. Di mana ma'ittihadil illati, ya, pada kasus yang ilatnya sama, misalnya samaniyah, uang berarti, atau dalam kasus at-ta'miyah, misalnya makanan, ya, sama saja apakah jenisnya sama, misalnya kurma dengan kurma, ataupun berbeda, am ikhtalafa, misalnya kurma dengan gandum, ya, itu jenisnya berbeda, ya, tetap ada syarat taqabud. Wa dzalika bi an yatimma qabdul badalain fi majlisil aqdi. Yang dimaksud dengan disyaratkan taqabud itu agar sempurna, ya, suatu jual beli al-amwal ar-ribawiyah, maka qabdul badalain, barang yang ditransaksikan itu benar-benar diserah terimakan di majelis akad. Itu agar dikatakan al-qabdunya sempurna, itu harus diserah terimakan di majelis akad.
Wa qabla tafarruqu bil abadan min majlisil aqdi. Dan sebelum keduanya itu berpisah fisiknya, ya, penjual dan pembeli berpisah fisiknya di majelis akad. Fa idza tabaya'a wa tafarraqa qabla al-qabdi qabla al-taqabudi batala al-aqd. Kalau mereka telah melakukan jual beli, tetapi mereka berpisah di majelis akad, fisiknya berpisah, penjual pembeli berpisah dari majelis akad. Sebelum takobut menyerah terimakan barangnya, batalal akdu, akadnya batal. Walau taqabada ba'da kulli wahidin minal iwadain summa tafarraqa sahha fi ma qabida wa batala fi ma lam yakbid. Bagaimana kalau misalnya mereka sudah akad lalu sudah serah terima itu barang tapi sebagian saja? Ya, ini dalam kasus misalnya tafriqus shafaqah, ya. Dia jual sarung selusin misalnya 12 lembar. Masing-masing kan 1, 2, 3 sampai 12. Di majelis akad, tapi ini kasusnya barang ribawi ya. Berarti kita ambil ya barang ribawi lah, jangan sarung, ya. Misalnya jual eh, contoh misalnya jual 10 kilo kurma, ya, 10 kilo kurma. Stoknya yang ada di situ di majelis akad 5, baru 5 liter misalnya atau 5 kilo, ya. Kemudian terjadi jual beli tapi belinya adalah 10 kilo, ya, dan baru takobutnya baru diserah terimakan itu adalah 5 kilo. Dan ini kasusnya ini bukan pakai uang ya, karena kalau pakai uang berarti kan ilatnya beda, ya. Kalau ilatnya beda boleh tidak takobut. Ini yang mensyaratkan takobut kan kalau ilatnya sama, misalnya sama-sama di barter nih kurma dengan gandum, itu kan sama-sama tokmiyah itu misalnya, ya, sama-sama tokmiyah, maka ilatnya sama. Kalau ilatnya sama seperti ini dia harus disyaratkan takobut. Katakan dia mau barter, gandum sudah diserah terimakan, kurmanya misalnya 5 liter gandum dengan 10 liter kurma. Di majelis akad baru ada 5 liter kurma, 5 liternya lagi nanti. Maka dalam kasus seperti ini, ya, dalam kasus seperti ini, eh, 5 liternya itu sah, ya, itu sah, ya, sebagai tafriqus shafaqah misalnya dalam kondisi seperti itu, ya. Sementara yang sisanya lagi, ya, itu dianggap batal akadnya, sehingga memungkinkan gandumnya itu adalah separohnya misalnya yang diberikan. Artinya hanya 2,5 liter bukan 5 liter. Karena 10 liter, ya, berbanding 5 liter misalnya. 10 liter kurma berbanding 5 liter kurma. Sementara kurmanya baru ada 5, berarti separohnya. Berarti gandum yang 5 liter adalah separohnya juga, berarti 2,5 liter. Itu yang muktabar, itu yang maksudnya bisa dianggap sah kalau memang mau diteruskan jual belinya, ya. Karena nggak ada khiyar. Jadi walau tabaya'a wa takhayyara fil majlisi qabla taqabud ma'itibari tafriqus shafaqah fi hadhil hal. Jadi dalam hal itu dianggap tafriqus shafaqah. Sudah kita bahas ini. Walau tabaya'a wa takhayyara fil majlisi qabla taqabud fa huwa katafarruq fa yabtulul aqdu. Jadi kalau mereka keduanya telah berakad jual beli dan katakanlah mereka melakukan khiyar. Nah, khiyar di situ tidak berlaku. Ya, di khiyar di situ tidak berlaku di majelis itu. Ya, katakanlah misalnya khiyar syarat kan itu maksimal 3 hari, ya, sebelum takobut, ya, maka itu tidak berlaku, ya, akadnya batal. Walau wakkala ahaduhuma wakilan bil qabdi faqubida qabla mufaraqatil muwakkil al majlis jaza. Kalau bagaimana kalau misalnya salah seorang dari yang berakad itu, ya, mewakilkan untuk mengambil barang tersebut bil qabdi, ya, dan qabdunnya itu adalah sebelum terjadi mufaraqah, sebelum berpisah nih, ya. Al muwakil itu di majelis, makanya kalau membeli barang ribawi
kita mengirimkan wakil untuk mengambil barang kita, maka wakilnya itu harus hadir saat akad di majelis itu, harus hadir dan serah terimakan barang itu. Jangan berakadnya by phone, wakilnya yang mengambil belum hadir, itu nggak boleh. Itu batal akad, tidak dibolehkan. Jadi qabla mufaraqatil muwakkil al majlis sajazah. Kalau sebelum muwakil yang diwakilkan itu dia berpisah di majelis, maka boleh. Fa in qabida ba'da mufaraqatil majlis la yajuz. Kalau dia terima setelah berpisah dari majelis, itu tidak boleh. Sama kayak misalnya kita akadnya by phone, ya, lalu kemudian kita kirimkan wakil dan wakilnya tidak ada saat kita akad di majelis itu, ya, untuk menerima itu, makanya itu tidak boleh, ya. Jadi ini tidak dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Ar-Raudhah, Raudatun Nadhir, ya. Setahu saya, ya, Raudhah ini mungkin dalam apa, kalau bukan Imam Ibnu Qudamah mungkin sampai yang punya sahibu kitab Raudhah. Ini jadi tiga, ya. Kitab fikih. Nah, lalu al-mumatsa. Itu tadi apa at-taqabud, ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya penjelasannya sudah saya bahas juga sih, syarahnya tentang at-taqabud ini di pertemuan-pertemuan kita sebelum. Yang berikut al-mumatsalah. Sebagaimana tadi yang kita ketahui, syarat dalam bertransaksi mentransaksikan al-amwal ar-ribawiyah adalah mumatsalah. Barang yang kita transaksikan itu harus sama. Al-mumatsalatu tushtaratul mumatsalatu fi bai'il mali ribawi bi jinsihi ma ittihadil illati. Disyaratkan mumatsalah setara dalam ukuran, dalam bilangan, ya. Ketika melakukan transaksi jual beli barang ribawi dengan barang ribawi karena bi jinsihi dengan jenisnya sama dan pasti ilatnya sama, ma ittihadil illah. Contoh, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, garam dengan garam, gandum dengan gandum, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, karena itu dianggap jenisnya sama. Maka syaratnya adalah mumasalah, harus setara. 1 kilo emas dengan 1 kilo emas, ya. 1 kilo gandum dengan 1 kilo gandum. 1 kilo kurma dengan 1 kilo kurma. Dan kalau kurmanya basah ya dengan yang basah, kering dengan kering. Ya, tidak boleh kering sama basah karena pasti kalau kering kurma basahnya pasti akan berkurang kadar beratnya karena ada kadar airnya saat basah. Ya, itu riba terjadi di zaman Nabi dan tidak dibolehkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi disyaratkan mumasalah itu pada al-amwal ribawiyah saat kita transaksikan jual belikan dengan jenisnya yang sama, ilatnya sama. Wa hadza yaqtadi bayana haqiqatil mumasalah, dan tentunya ini, ya, menuntut kita untuk menjelaskan hakikat mumasalah itu seperti apa dan bagi waktunya kapan kita menganggap itu sebagai mumasalah, itu kapan waktunya, wal halatul lati tamna'u tahaqquqaha, ya, dan juga kondisi-kondisi yang melarang, menolak itu terjadi seperti apa, ya. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama awalan, ya, tahaqququ al-mumasalah, ya, tahaqqukul mumasalati. Bagaimana al-mumasalah itu bisa benar atau bisa dianggap, gitu kan? Tatahaqqaqu al-mumasalatu fi tasawi al-badalain fil qadri al-mu'tabar syar'an li kulli malin min al-amwali ribawiyah. Jadi akan dianggap, ya, benar mumasalah itu apabila barang yang dipertukarkan barter itu sama dalam ukurannya fil qadar. Misalnya kalau dia uang berarti bilangan, ya. Misalnya contoh, oh, 100 dinar, 100 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dirham, 1 dirham, 1000, 1000 rupiah. Misalnya 100.000 rupiah, 100.000 rupiah. Jadi nggak boleh itu misalnya kalau lebaran 100.000 rupiah ditukar sama 80.000 rupiah misalnya, yang itu pecahan. Tetap aja mau pecahan, mau satuan, satu lembar, tetap aja dia nilainya yang muktabar itu adalah astamaniyahnya, angkanya, ya, ekstrinsiknya itu yang tertulis di situ 100.000, kan begitu, ya. Jadi eh, itu mumasalah,
Kalau dia di barang bukan yang ta'am ya makanan misalnya berarti 1 kilo gandum 1 kilo eh, gandum ya. Kalau 1 liter berarti 1 liter. Misalnya 1 liter kurma 1 liter kurma. Nah ini kadarnya harus sama ya. Jadi fitasawil badalain fil qadri al mu'tabar syara'an. Jadi syara'an menganggap itu mu'tabar termasuk dalam kasus yang seperti ini boleh menggunakan urf. Contoh di kita mungkin kita nggak pakai literan ya ada tempat misalnya di kita ini dia pakai ember yang penting embernya sama gitulah 1 ember 1 ember ya misalnya 1 ember eh, gandum dengan 1 ember gandum 1 ember kurma yang penting embernya sama kan begitu ya sehingga kemudian sehingga kemudian itu terpenuhi itu yang namanya tasawi ya likuli malin minal amwali arribawiyah itu terhadap semua harta-harta ribawi itu sama وذلك باعتبار تساوي الوزن في الموزونات وإن تفاوت كيلها وتساوي الكيل في المكيلات وإن تفاوت وزنها فالمماثلة تعتبر في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا intinya ya kalau kita mau pakai mauzunat ya literan kalau pakai kail kail ya kiloan misalnya ya ada yang pakai massa ada yang pakai volume ya dan seterusnya ya intinya yang pakai eh, apa massa literan berarti literan yang pakai volume kail berarti kail gitu ya sama-sama tidak boleh satu ukurnya pakai liter satu ukurnya pakai kilo saat dipertukarkan ya untuk barang yang sama ini misalnya sama-sama gandum dengan gandum ya itu sama saja seperti orang bilang contoh kalau 1 liter gandum ditukar 1 kilo gandum ya nggak bisa karena 1 kilo sama 1 liter berbeda ya intinya yang pakai kail-kail pakai kilo pakai wazan-wazan intinya eh, harus sama gitu. Kalau pakai ember misalnya kan bukan pakai kilo, bukan pakai kail, pakai ember katakanlah pakai ember. Ya udah berarti seember seember, embernya sama gitu. Wala ibratu fi i'tibarin mal makilan au mauzunan huwa ghalibu adatan. Ghalibu ya, ghalibun adatan adata ahli Hijaz fi Makkah. Jadi ibrah ya, pelajaran yang bisa kita ambil orang yang menggunakan harta itu menggunakan makilan atau mauzunan ya ini volume sama massa gitu ya berarti kilo sama sama apa tuh namanya sama literan gitu ya itu karena umumnya secara kebiasaan adat orang Hijaz zaman dahulu Hijaz itu berarti Makkah, Madinah dan Taif ya itu istilah Hijaz zaman dahulu Hijaz itu 3 kota itu. Dulu di Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi, ya mereka menggunakan itu. Makanya kata Nabi al-waznu waznu ahli Makkah wal kailu ya mikyalu ahli Madinah wal mikyalu ahli Madinah. Itu kata Nabi. Bahkan ada yang kebalik hadisnya itu al-waznu waznu ahli Madinah wal mikyalu ahli Makkah. Tapi tidak ada masalah ya. Toh pada dasarnya itu adalah ukuran yang muktabar di zaman mereka ya. Nah, yang pasti kalau pakai kail dengan kail, wazan dengan wazan. Jadi li'anna ta'amula kana biha wa tala alaihi Rasulullah SAW wa aqarrahu. Jadi ta'amulnya mereka, interaksi mereka saat mereka melakukan aktivitas barter ya jual beli tersebut, mereka menggunakan tadi kail-kail ya, wazan-wazan dan itu dilihat oleh Nabi, terjadi di zaman Nabi dan Nabi setuju. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Jadi wazan ya yang pakai massa itu massanya ikut ukuran uh, uh, wazannya ahli Mekah. Mereka biasa menggunakan itu. Sementara mikyal pakai mikyalnya ahlul Madinah. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih ya, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Baihaqi dan juga dalam riwayat yang lain tadi sebagaimana saya katakan al-mikyal mikyalu ahli Madinah wal mizan mizan ahli Makkah ya. Ada redaksi yang seperti itu yang mendahulukan Madinah dulu pakai mikyalnya
Ya. Eh, dan ini menarik, ini sebenarnya ada tafsiran ya. Apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan eh, dalam hadis tersebut ada yang mengatakan bahwa wazan itu adalah emas dan perak, sementara mikyal itu menggunakan itu ya. Artinya dahulu ada yang menggunakan ya menggunakan emas dan perak sebagai maksudnya wazan, artinya samaniyah gitu sebagai uang ya, sementara mikyal itu menggunakan gitu ya, dan seterusnya. Tapi ini sebuah apa namanya, sebuah tafsiran sih ya, tafsiran yang sebenarnya itu sah-sah saja sih, pandangan eh, fuqaha. Nah, lalu yang berikutnya, fahadha huwal mu'tabar syar'an. Ini yang dianggap sebagai mu'tabar, dianggap oleh syariat. Wa in ta'arafa an-nasu ala ghairihi fi sa'iril buldan aw sa'iril azman ka an yusbihal miqyal kal qamhi mawzunan, ya itu enggak ada masalah sih. Jadi kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan orang-orang menggunakan selain wazan dan mikyal yang ada di Madinah ataupun di Mekah, katakanlah hari ini kita kan pakai literan, ada kilo gitu kan dan seterusnya. Ya, itu nggak ada masalah sih seperti itu. Misalnya ada orang menggunakan mikyal untuk al-qamhu, itu dipakainya mauzunan misalnya, ya nggak ada masalah juga. Karena hari ini apapun bisa sih untuk digunakan mauzun ataupun kail. Sekarang sudah akurat sih. Gitu. Yang penting sama, intinya sama. Kalau mikyal pakai mikyal, mauzun pakai mauzun. Liter pakai liter, ya. Kilo pakai kilo. Amal amwalu lati lam takun fi dzalikal ahdu aw kanat ya wajahul haluha aw istamala fa fiha al-kailu wal wazan sawan bil hijaz ya fayura'a adatan ya baladul bai' halatal bai'. Maka adapun harta-harta yang tidak ada di zaman Nabi ya, atau misalnya orang tidak tahu tuh keadaannya, atau misalnya mereka menggunakan kail atau wazan ya, apakah sama di Hijaz atau tidak, misalnya mereka menggunakan itu sama seperti di Hijaz atau tidak, maka itu yang diperhatikan menjadi patokannya adalah kebiasaan negeri itu mereka saat melakukan jual beli menggunakan apa ya, karena li'anna syai'a idza lam yakun mahdudan fi syar'i wala fil lughah kana ruju' fihi ila adatin nas. Nah, ini sebenarnya mualif ini ingin menyatakan dalam kasus mumasalah ini ya, itibarnya itu apa? Ketentuan syariatnya itu apa? Apakah harus pakai wazan, pakai kail? Sebenarnya enggak. Itu yang ingin dimaksud. Karena pertama, tidak ada ketentuan bahasa terkait tentang ukuran-ukuran mumasalah itu ya. Jadi maksudnya secara nas itu tidak dibatasi itu secara bahasa, dan tidak ada juga mafhum syar'inya. Jadi mafhum logonya nggak ada ya, mafhum syar'inya itu nggak ada, sehingga dalam kasus ini tidak ada perbedaan pendapat setahu saya ya, termasuk Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kasus ukuran seperti ini itu boleh menggunakan adat. Nah, inilah satu-satunya ya, adat kebiasaan itu atau urf itu bisa digunakan sebagai dalil khususnya dalam hal ukuran. Ya, ini perlu dicatat, ini penting ya, karena tidak ada khilaf setahu saya dalam persoalan ini ya. Seperti yang kita hari ini ukuran itu berubah. Kalau dulu mungkin pakai itu kan ternyata di kita itu kan satu itu zaman dulu itu mereka kan pakai mut ya, arba'atu amdad. As-sa'u arba'atu amdad, 4 mut ya. Dan ternyata 4 mut itu kalau pakai ukuran kita itu adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya, kalaupun dipas-pasin banget kan sebenarnya nggak sampai 3,5 liter ya, 3,4 lah kalau nggak salah kalau pakai literan. Ya, dan nggak sampai 2,5 seharusnya itu. Tapi kita hari ini berjual beli kurma misalnya pakai kilo. Di Arab sudah pakai kilo, ya.
pakai kilo, kilo yang itu, kilo misalnya katakanlah pakai kilo em, digital misalnya. Ya nggak ada masalah hari ini. Itu sudah menjadi urf misalnya, nggak ada masalah. Itu boleh dipakai. Ya, ini yang disebut sebagai uh, kana arruju fihi ila adatin nas itu boleh. Ka'tibaril qabdi wa tibaril haraj. Ya. Jadi seperti bagaimana qabdu itu boleh dipakai atau al-haraj di mazhabnya Abu Hanifah ya eh, itu mereka menggunakan istilah haraj itu ya yang sebagai ukuran ya sebagai ukuran. Nah, itu nggak ada masalah dalam apa dalam kasus jual beli ya. Wa in kana mimma la yuqalu wa la yuzan kal baqal wal kitha wal bittih ya fayuba waznan wa kadzalika al jawzu wal bayd fa innahu al mumathalatu fihi bil wazni li'annahu ahsar. Nah, ini kan akan menjadi rumit ya. Kenapa ini dibahas? Karena memang kalau di mazhab Syafi'i ya kan mereka kan al-amwal ar-ribawiyah itu karena dia misalnya makanan, ada ilatnya ya, sehingga akan menjadi persoalan bagi mereka, akan menjadi rumit karena mereka akan berpikir bagaimana kalau harus kita berjual beli barang-barang yang misalnya selain itu ya kayak beras, jagung ya. Katakanlah kalau di sini dia harus sayuran ya, termasuk kista, bitik, termasuk yang buahan itu kayak semangka. Ya, itu gimana? Yang orang menjualnya menggunakan waznan sekarang gitu ya. Nah, itu tidak di kilo apa tidak pakai kail seperti zaman dulu, ada sayapnya dua, tidak pakai wazan ya. Seperti sayur zaman dulu ya. Nah, sekarang orang menjualnya pakai maksudnya nggak pakai wazan, nggak pakai kail gitu. Sekarang ukurannya beda sekarang gitu ya. Maksudnya sayuran kayak gitu dia pakai ukuran wazan lagi. Bahkan kalau kita sih sekarang sih ada aja yang di kilo ya. Sayuran. Jadi di kilo, cuma nggak bisa di liter kan. Nah, ini kan wazan. Bagaimana kalau di liter? Gimana juga kita mau liter ya kayak beli kol dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi persoalan gitu ya. Kayak semangka, nggak mungkin kan di liter, paling di kilo. Dia pakai volume. Ya, dia nggak bisa di liter itu, ya. Nah, maka eh ini akan menjadi rumit ya karena memang mereka nggak punya batasan yang apa yang spesifik lebih spesifik itu ya karena mereka melebarkan nih bahasan riba ini amwal ribawi ya hingga menyasar kepada termasuk sayuran kepada bumbu atau wabil ya maksudnya rempah-rempah ya termasuk kayak buah-buahan yang lebih luas ya pisang bisa masuk semangka masuk dan seterusnya bahkan air juga bisa jadi amwal ribawi tapi kalau saya eh, ini tidak sampai masuk kepada ini ya, maksudnya tidak mengadopsi pendapat yang seperti ini ya, karena eh, apa eh, kaidah yang kita pakai adalah bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan al-amwal ar-ribawi ya harta ribawi itu dalam bentuk isim jamid. Isim jamid itu tidak bisa dikiaskan, sehingga amwal ar-ribawiyah dibatasi pada nama-nama barang-barang, harta-harta yang disebutkan secara oleh nas ya. Artinya yang tidak disebutkan tidak termasuk dan tidak perlu dikiaskan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi telur juga masuk gitu kan. Jauz ya ini pala ini sebenarnya. Ya, ada juga bilang kelapa. Kalau jauzul hindi itu kelapa, tapi kalau jauz ini biasa pala. Pala pun mereka juga sebenarnya ada yang mengharamkan jual beli pala ya, karena dianggap sebagai kayak mirip kayak homer memabukkan. Tapi sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Wal bait telur fa innahul mumasalatu fihi bil wazni di annahu ahsar. Jadi dia mengatakan ini pakai wazan yaitu lebih mudah intinya ya kalau menggunakan ukuran itu. Nah, ini di kitab dibahas nih oleh para ulama Syafi'iyah ya. Cuma kalau menurut saya kita tidak perlu mengambil itu ya sebagai pendapat
Kalau mau ngambil ya silahkan ya mazhabnya Syafi'iyah ya. Eh, itu hanya pendapat fuqaha aja gitu maksudnya ya. Kalau menurut saya itu adalah pendapat fuqaha. Nah, yang berikut ya, kalau tadi itu eh tahakkukul mumasalah. Bagaimana kita memastikan mumasalah itu terjadi? Ya, mumasalah itu seperti apa dianggap mumasalah. Nah, kalau yang sekarang, kapan mumasalah itu dianggap waktunya harus mumasalah? Maka tuh tabar mumasalah fil mali ribawi halal kamal, ya, maka mumasalah pada harta itu apabila pada kondisi yang sempurna, ya, fayu'tabar fistimar wal hubub waqtal jafaf, untuk kasus ya buah-buahan atau yang biji-bijian berarti kayak gandum itu biji-bijian, beras kalau mau pakai mazhab Syafi'iyah yang meluaskan bahasanya sampai beras, jagung dan seterusnya, ya, jadi buah dan juga maksudnya eh, kayak gandum, ya, kalau buah itu berarti kayak kurma, anggur, ya. Kalau gandum, apa kalau biji-bijian berarti gandum, gandum-ganduman semuanya. Nah, itu kapan? Waktal jafaf. Kalau kita ingin menghitung masalahnya dan menakarnya, biar setara ukurannya 1 kilo 1 kilo, kapan? Yaitu saat kering. Jangan saat basah, ya, saat jafaf. Fala yuba urut bitamar. Nah, ini ada tadi sudah saya singgung. Tidak boleh kita menjual kurma yang masih rutab atau rotbu, ya, masih basah dengan tamar, kurma yang sudah kering, ya. Wala yubaul inabu bizabib, termasuk anggur. Inab itu anggur yang masih basah. Zabib itu sudah kering. Itu nggak boleh. Misalnya sekilo anggur yang masih basah, inab, sementara sekilo dengan sudah kering, zabib, nggak bisa. Itu riba. Wa yu'tabar at-tamasul fil jinsi bihalil aqdi wa laysa fi ma ba'du. Maka tamasul itu akan dalam jenis yang sama itu dianggap sah itu saat akad, kondisi akad, bukan setelahnya. Contoh misalnya, ya udah, eh, saya apa namanya jual ini sekilo kurma kering, ya, tamar, dengan sekilo rutab. Lalu kita bilang ya udah nanti rutopnya itu nanti ya pas kalau sudah kering aja kan sudah jadi tamar itu. Nah, itu nggak bisa karena dalam kondisi seperti itu akad akad itu harus segera dilakukan dan takobutnya juga harus segera, sehingga dalam kondisi seperti itu ya itu tidak bisa kita menjual belikan barang tersebut satu basah satu kering, sehingga kita bilang ya udah kan kita mau jual beli yang sama-sama yang kering dengan yang kering. Berarti nanti hitungannya itu pas nanti kalau sudah dikering sampai nggak sekilo misalnya nggak, ya, itu tidak boleh. Wadaliluhuma rawa Sa'du ibnu Abil Waqqas, Sa'd, ya, ibnu Abil Waqqas, Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an bai'i rutab bitamar faqala ayanqusu rutabu idza yabisa. Jadi ada hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kala itu, ya, dia menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang menjual rutop dengan tamar, kurma basah dengan kurma kering. Nabi pastikan dulu, faqala ayan kusurutobu izaya bisa. Apakah ukuran rutop eh, kurma yang basah itu kalau dia sudah kering apakah akan berkurang? Misalnya dia jual nih sekilo saat basah, dia menjual dengan sekilo saat kering. Berkurang nggak itu? Yang basah itu kalau dia kering? Ya pasti berkurang kan. Faqalu na'am. Para sahabat bilang iya. Fanaha anzalik. Maka Nabi kemudian melarang. Ya. Waqala fala idzan. Nah, lalu Nabi berkata, kalau begitu ya nggak boleh. Ya. Ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan sahih. Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Imam Malik dalam kitab Muwatta juga sama meriwayatkan. Imam Daruqutni, Al-Hakim juga sama, dia mensahihkan. Imam Al-Baihaqi juga sama. Ya, intinya hadis ini tidak ada persoalan, hadisnya hadis sahih. Ya. Nah, eh, orang mungkin berpikir ya
kita jualnya nanti kering. Maksudnya dianggapnya itu hitungannya sekilo-sekilo nanti pas kering. Tapi nggak apa-apa, takobut aja dulu sekarang, akarnya dulu sekarang, takobut dulu sekarang. Ya 1 kilo rutop dengan 1 kilo yang tamar misalnya, yang basah sama yang kering. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi misalnya. Ya setelah kering itu nggak bisa karena akarnya harus gerak. Ya itu tetap eh, eh, tidak dibolehkan seperti ini. Karena saat eh, saat diperjualbelikan sudah pasti yang basah itu akan menyusut kadar airnya, ya ketika berkering itu akan hilang kan, mau berkurang, maka pasti saat jadi tamar dia ukurannya kurang seperti ini. Ya, tidak ada kepastian berapa banyak kurangnya kalau dia mengering, ya. Tidak ada yang bisa pastikan, oleh karenanya makanya itu syak, itu syubhat. Jadi man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi barang siapa yang terjatuh pada syubhat, terjatuh kepada keharaman. Maka ya jual beli yang seperti itu dilarang, ya. Nah, fa asyara biqaulihi ayan kusu, dan ini ditunjukkan dengan perkataan Nabi SAW, ayan kusu apakah akan berkurang, ila annal mumasalata innama tu'tabar indal jafaf. Jadi mumasalah itu kapan waktunya, ya, dan kapan dianggap bisa mumasalah, yaitu saat kering, sama-sama ke kering. Wa illa fanuqsanu awdahun min an yas'ala anhu. Ya, artinya kalau tidak pasti akan kurang itu. Ukurannya pasti akan kurang, itu yang lebih jelas ya daripada mau ditanyakan. Maksudnya kenapa Nabi bertanya? Ya Nabi ingin menjelaskan kepada kita sejatinya gitu kan, dan memastikan pasti akan kurang, dan ini tidak perlu ditanya, pasti juga kita secara akal sehat akan bilang kurang. Amma idza kanatil amwalu ribawiyya la jafafa laha kal kisai wal inab alladzi la ya yatazabbab. Nah, sementara harta ribawi ini lagi-lagi karena memang di mazhab Syafi'i meluaskan ya al-amwal ar-ribawiyah itu ke barang-barang yang lain ya, lebih luas gitu ya. Ya, termasuk buah-buahan. Ya, kayak buah pir. Kalau kisah ini saya lupa apa kisah ya. Kalau ijaz buah pir, kisah ini buah sih sebenarnya. Inab, anggur dan seterusnya yang la yatazabbab, yang tidak dapat dikeringkan, wa zaitun misalnya. Wah, ya, buah zaitun. Wa rutabu alladzi la yatatammar, dan juga apa dia kurma kering yang memang dia tidak bisa jadi tamar, yang memang dia tidak akan kering gitu kan. Maka dia dijual basah dengan wazan. Ya, intinya dia dijual basah, ya, dijual basah dengan wazan. Ya, intinya sebenarnya kalau memang mau dijual basah, kalau di barter ya berarti barternya dengan yang basah. Ya, kalau mau di tunggu kering dengan yang kering. Atau kalau aman, mau aman ya pakai uang. Itu lebih aman, kayak sekarang orang jual rutop ya, kayak orang-orang yang mau promil untuk ya hamil gitu, program hamil. Biasanya kan mereka cari rutop ya. Ya beli dengan uang nggak ada masalah. Itu tidak disyaratkan mumasalah, tidak disyaratkan takobut, aman kok sebenarnya. Baik. Wa amma ma yattakhidhu min amwali ar-ribawiyah kad-daqiqi wal burgal wan nasha' wal khubz ya wal ajin fala tasihu fihi mumatsalah. Nah, adapun misalnya harta ribawi seperti tepung ya dan yang lain-lain di situ, oh, ada juga mungkin roti ya dan seterusnya, ada ajin yang ya ini masuk sama kayak roti juga. Ya, intinya tidak harus mumasalah di situ, wala yajuzu bai'u ba'diha bi ba'din min nafsil jinsi, bahkan tidak dibolehkan menjual sebagian dengan sebagian yang lain ya yang jenisnya sama, wala bil hubbi alladzi bil habbi alladzi ittahadas minhu li adami tahaqqul mumasalah, karena itu dianggap tidak bisa memenuhi itu mumasalah ya, ma ikhtilafil nauma wal khusyuna fil kail, karena dianggap eh, pasti akan berbeda itu ya ukurannya kalau di kail gitu ya. Lakin yajuzu bai'u ba'dihha bi ghairi jinsihi, tapi boleh itu dijual dengan yang jenisnya berbeda. Misalnya tepung dengan bukan tepung ya, kalau tepung harus dengan tepung misalnya ya. Maksudnya di sini kalau mau jual dengan yang beda jenisnya, ya itu boleh karena tidak disyaratkan mumasalah, tapi harus takobut kan gitu. Misalnya contoh
tepung gandum ya dengan tepung gandum. Ada gandum yang namanya kom ya dengan tepung syair ya itu juga gandum tapi ini gandumnya beda jenis. Nah, itu boleh. Tidak harus memasalah, tidak harus seliter dengan seliter. Tidak harus seliter tepung kom ya dan tidak harus seliter dengan tepung syair gitu. Intinya dia boleh berbeda, tidak harus memasalah. Jadi sawaun kana al-badalan mutamathilain au mutafadilain lakin bisyartil hulul wa taqabud. Ya intinya eh, badalannya ini berbeda, yang mau dipertukarkan itu berbeda, mau satu lebih banyak, satu sedikit atau sama, intinya itu tidak masalah, ya. Tapi syaratnya harus takobut di majelis akad, harus dipenuhi, ya, diserah terimakan akadnya. Diselesaikan di majelis akad, tidak boleh ditunda sehingga tidak ada syarat namanya khiyar syarat misalnya dan juga harus diserah terimakan barangnya di majelis akad. Ya kira-kira seperti itu. Wa amal hubub, adapun yang biji-bijian. Alat itu takhadz min hal adhan, ya. Kasamam. Oh, maksudnya samam ya itu buah ya. Sam-sam ya. Walaus ya kayak almond, kayak buah-buah biji-bijian maaf hubub hubub ya biji-bijian kayak almond, kacang-kacangan yang seperti itu. Fatu tabar mumasalatu hala kauniha habban wa hala kauniha duhnan. Ya, itu mumasalahnya itu kapan? Kalau yang hubub itu seperti yang seperti itu almond ya, saat dia itu menjadi biji-bijian yang sudah siap ya. Kayak misalnya padi itu saat sudah digiling sudah jadi beras, gandum sudah jadi kalau gandum kan umum jadi tepung ya karena dibuat roti umumnya karena dia teksturnya seperti itu lebih kecil-kecil. eh eh, Kalau biji-bijian ya kayak misalnya kacang hijau, kayak jagung. Ini lagi-lagi kita berbicara di mazhab Syafi'iyah ya, yang memang maksudnya mereka mengatakan ini amwal ar-ribawiyah, intinya gitu. Ya dalam kondisi yang habban seperti ini, ya itu saat dia masih jadi biji-bijian yang sudah digiling, ya, maksudnya sudah digiling itu sudah dikeluarkan tuh eh, apanya apa namanya kulit-kulitnya ya kayak kacang tanah itu sudah keluar dan juga kapan ya saat biji-biji kering itu satu dan saat dia sudah menjadi minyak misalnya kalau mau dijadikan minyak ya karena saya banyak kan minyak almond lah minyak kacang apalah minyak kedelai lah minyak apa itu kan mungkin ya wa yajuzu bai'u habbis samsam bimislihi wa duhnihi biduhnihi jadi bisa kita menjual bijian samsam ini apa ini samsam saya nggak terlalu apa ya namanya ini hafal ini lupa juga saya namanya apa ya, samsam ini tapi intinya dia jenis ya makanan apa biji-bijian ya ya seperti itu kayak tadi laos itu almond dan seterusnya gitu ya nah itu dijual boleh dengan semisalnya tapi dengan catatan yaitu sama-sama sudah kering ya kalau mau jual minyaknya seliter dengan seliter ya harus dengan yang semisal ya yang misalnya dijual dengan yang semisal ya harus sama juga ukurannya gitu ya seliter seliter lakin la yajuzu bai'ul habi bidahni li adami tahaqquq muhsalah jadi dia boleh tuh menjual contoh kacang tanah nih ya 1 liter kacang tanah yang sudah kering sudah dikupas dijual dengan minyak 1 liter minyak kacang tanah misalnya itu nggak boleh yang satu sudah jadi minyak dan satu masih biji-bijian ya pasti itu tidak bisa terwujud mumasalah ya tidak mungkin gitu untuk 1 liter minyak misalnya mungkin lebih butuh lebih banyak kacang tanahnya mungkin butuh 2 liter kacang tanah untuk dapat 1 liter minyaknya bisa jadi atau bahkan mungkin lebih banyak kan begitu sehingga tidak mungkin terpenuhi yang namanya mumasalah. Jadi kalau minyak dengan minyaknya, kalau dengan biji dengan bijinya, ya dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, ya itu ya eh, yang dibahas di sini. Imam An-Nawawi mengatakan apa? Wa adak wa adik kotul usul al mukhtalifatul jins wa khululuha wa dahanuha ajnas ajnas, ulbuhum, wal alban, kadzalika fil adhar. Ya intinya
Ini semua kalau kita lebih rinci lagi banyak ya dalam kasus ini kita menjual susu, kita menjual daging dan seterusnya. Ya makanya nggak boleh tuh kita menjual daging dengan daging ya dengan hewan yang utuh, ya, sapi ditukar dengan dibarter dengan daging, ya itu nggak bisa, ya. Apalagi ada hadisnya, tidak boleh kita menjual yang sudah mayit, maksudnya sudah bukan bilhai yang masih hidup dengan yang sudah jadi, yang sudah mayit, maksudnya sudah mati gitu. Dalam konteks daging dengan yang masih hidup, ya satu ekor sapi misalnya, ya, dan seterusnya itu tidak dibolehkan, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, وتتحقق المماثلة في العنب بالعنب وفي الزبيب وبالزبيب وفي خل العنب بمثله وفي عصير العنب بمثله وتتحقق المماثلة في رطب برطب والتمر بالتمر وخل التمر بمثله وعصيره بعصيره لكن لا يجوز بيع العنب بالزبيب ولا الرطب بالتمر كما مر. Ini untuk sekedar menegaskan, ya mumasalah itu tidak mungkin bisa diwujudkan, maaf, masalah itu bisa diwujudkan kalau kita misalnya melakukannya jual beli misalnya eh, anggur basah dengan anggur basah, ya, anggur kering dengan anggur kering, zabib dengan zabib, atau cukanya anggur ya dengan cuka anggur bimislihi boleh. Yang penting cuka dengan cukanya, jangan anggur dengan cuka nggak boleh. Wa fi asiril ina bimislihi, atau misalnya eh, sirupnya atau jus ya anggur dengan jus anggur. Jadi 1 liter jus anggur dengan 1 liter jus anggur itu masih mungkin. Wa tatahaqququl masalah fi rutabi bi rutab. Kalau yang basah misalnya contoh, ya mau masalah itu bisa kita wujudkan kalau misalnya kita jual kurma yang basah dengan kurma yang basah, tamar dengan tamar, kurma yang kering dengan kering, ya cuka kurma dengan cuka kurma yang semisalnya, jusnya jus kurma dengan jus kurma, asiruhu wa bi asirihi. Nah itu boleh itu tahakuk, itu muhsalah bisa diwujudkan, ya yang ukurannya sama. Lakin la yajuzu bai'ul inabi bizabib, ini penegasan aja, tadi sudah kita bahas, tidak boleh kita mentransaksikan jual beli inab anggur yang basah dengan zabib, anggur yang sudah kering, wala rutabu tamar, termasuk kurma yang basah dengan, yaitu rutab dengan tamar yang kurma sudah kering, dan ini sudah kita jelaskan tadi kama marra. Wa tatahaqqaqu al-mumasatu bilaban al-khalis ghairul masyub, ya, al-masyub bil ma'i aw milh awil anfiha wa ghairil mughli bin nar bimithlihi fayuba'ul halibu bimithlihi lakin ba'da sukuni rogwati wa yuba'u ar-ra'i bimithlihi wa tatahaqqul mumathalatu fima yasna'u minhu, ya, saman khalis musaffa fayajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din lakin la tatahaqqul mumathalatu fi al, ya, al jubni bil akid, ya, wal musil والزبد لأنها لا تخلو من مخالطة شيء آخر فلا يباع بعضه ببعض ولا يباع الزبد بالسمن ولا يباع اللبن بما يتخذ منه كالسمن والمخيط. Jadi secara garis besar, ya, mumasalah ukuran yang sama itu bisa diwujudkan misalnya dengan kita menjual susu yang murni nih, laban khalis gitu kan, itu eh, susu yang murni, ya, yang goirul musyawwab bilma atau goirul masyubi bilma, yang belum dicampur dengan air atau dicampur dengan garam atau dicampur dengan apa namanya benda-benda yang lain, yang termasuk juga yang belum dididihkan dengan air, apa, dengan panas kan, kalau kita bikin susu itu kan disterilisasi ya namanya, itu kan panasnya 70 derajat Celcius. Kalau sudah lebih 70 derajat bisa merusak kandungan. Jadi ya ini saya ngomong ini dengan dapat ilmu ini dengan memang yang jual susu ya. Dia jual susu terus disterilisasi, dipasteurisasi, ya, pasteurisasinya itu dipanaskan dengan air, maaf, dengan api, dan itu maksimal 70 derajat Celcius, tidak boleh lebih ya. Jadi kalau sudah 70 derajat Celcius sudah selesai, dimatiin.
Nah, eh, itu intinya kita jual susu murni, belum tercampur dengan air atau garam atau hal-hal yang lain dan belum dididihkan, maksudnya belum kena api, ya. Maka kalau kita menjual yang model seperti itu harus dijual dengan yang model seperti itu. Jangan dijual yang sudah dididihkan di api, jangan. Jangan jual dengan yang sudah bercampur dengan air, misalnya sudah ada kadar, sudah bercampur, sudah dicampur dengan air atau dengan garam dan seterusnya. Nah, ini sudah nggak mau masalah lagi gitu lah. Nah, fayubaul halib bimisli, kalau kita menjual halib yang susu diperah, ya, eh ya, yang sudah dicampur, maka dijual juga halib juga yang sudah dicampur gitu loh, susu yang sudah halib, halib itu yang sudah siap minum, yang sudah dicampur, ya. Ya, tetapi apa? Lakin ba'da sukuni rogwati. Maksudnya setelah sudah hilang tuh rogwahnya, itu rogwah itu ya mungkin lemak-lemaknya atau apanya itu gitu. Ya. Tapi bukan lemak sih, apa ya namanya itu. Mungkin rasanya sudah hilang, ya, rasanya sudah dihilangkan gitu atau baunya sudah dihilangkan gitu kan. Kan sudah diprosesnya. Kalau sudah susu yang sudah diproses kayak gitu berarti jual juga dengan yang semisalnya yang sudah diproses. Jangan jual dengan yang masih laban khalis yang masih murni tadi. Nah, itu baru dianggap masalah. Ya intinya menjual barang-barang yang amwar ribawiyah itu harus memperhatikan itu. Cuma sekali lagi saya ingatkan kalau saya secara pribadi ya tidak menganggap itu amwal ribawiyah gitu loh ya karena al-amwal ribawiyah itu hanya pada yang disebutkan oleh hadis ya 6 macam itu ya artinya eh, kurma anggur ya saat keringnya ya berarti dia tamar zabib ya lalu kemudian emas perak gandum ya dan garam gandum itu kan 3 jenisnya itu ya syair hinto albur ya dan seterusnya nah itu ada 6 tuh. Kalau mau tambah lagi ya ada jemaut ya itu eh, 7 ya tambah satu lagi kalau mau yaitu uang kayak uang kertas hari ini bukan emas perak ya kebetulan uang kita uang kertas itu masuk karena itu samaniyah itu mungkin saja itu 8 ya kalau kita mau eh, tetapkan amwal ribawiyah hanya pada 8 jenis itu baik selain itu ya enggak jadi intinya eh mumasalah itu seperti tadi ya pembahasannya. Nah, kalau lemak berarti dengan lemak ya, jangan dijual lemaknya yang dengan yang bukan lemak ya, sudah jadi akid misalnya itu nggak boleh. Baik, yang berikut yang ketiga, coba saya lihat dulu panjang nggak ini? Yang ketiga, saya di sana. Ya, nggak ini, nggak panjang, bisa kita selesaikan. Yang ketiga, al-halatu lati tamna'ul mumasalah. Ada kondisi-kondisi yang dilarang tidak boleh itu tidak bisa diwujudkan itu melarang mumasalah. Sabako bayanu adami tahakkul mumasalah fima yaktalitu bi ghairihi min al-amwal ar-ribawiyah li ikhtilafi an-nisabi al-mudhafati ilaihi kal ya eh, jabni wal akid wal musil wal zabat ya. Eh, ini kita sudah jelaskan sebelumnya ya bahasan tentang apa namanya al-amwal aribawiyah yang itu tidak mungkin diwujudkan itu masalah, tidak mungkin terjadi itu masalah, ya. Sebentar. Tidak mungkin terjadi itu masalah, ya, karena itu sudah bercampur barang-barang itu dengan yang lainnya gitu loh. Ya, sudah bercampur, ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, jadi penjelasan kita sebelumnya tidak mungkin kita mewujudkan muasalah ya pada barang-barang amwal ribawiyah yang sudah bercampur dengan selainnya. Seperti misalnya susu, dia sudah bercampur dengan air, dengan garam, dengan atau dia sudah dipanaskan dan seterusnya. Ini
eh, itu sudah tidak mungkin. Atau dia sudah bercampur nih dengan eh, kayak misalnya tepung, ya dia sudah bercampur dengan air, ya untuk bikin makanan dan seterusnya, ya itu eh, apa tidak mungkin gitu loh untuk terjadi masalah kalau misalnya kita jual dalam bentuk yang seperti itu di barter. Oleh karenanya kalau barter akid dengan akid, ya musel dengan musel dan seterusnya. Ya intinya eh, kalau kita ingin menjual yang namanya apa ya, kalau jubun ini ya, jubun jubun itu apa, selai ya, kayak selai gitu. eh Ya itu kita jual berarti sudah selai, kayak buah-buah ya, kayak menas, ya itu kan bisa kalau selai dengan selai. Selai itu kan artinya sudah bercampur tuh, ada sudah bercampur dengan mungkin air, sudah bercampur dengan gula, ya sudah dipanasin jadi selai, ya dan seterusnya. Nah sama juga akid, ya akid itu kan sebenarnya susu, yang aslinya itu susu yang memang sudah dipanasin dan sudahnya ini sudah kering, dia itu ya sudah menjadi akid namanya itu, ya. Nah itu nggak bisa kita jual akid dengan susu halib, apalagi dengan halib kolis, nggak bisa. Itu tidak mungkin tahakuk masalah itu seperti itu, ya. Kalau kita menjualnya dengan yang sudah keadaannya sudah berubah. Kalau akid ya dengan akid, ya dan seterusnya. Kemudian maslun, ya. eh Intinya kalau masul ini juga sama ya, susu sebenarnya itu masuk kategori susu, ya, tapi susu yang mungkin sudah di apa namanya, mungkin apa fermentasi atau di apa lagi itu ya. Itu jenis-jenis itulah intinya. Kemudian zabat juga sama, atau zubat atau zubdun ya. Zubdun itu juga sama. eh itu juga dari eh, apa, dari susu. Ya mungkin kita bilang apa mentega ya, apa kan ada itu yang terbuat dari susu, ada yang kan terbuat dari apa itu, yang ada yang hewani, butter ya, berarti yang mana itu yang hewani itu yang mana, butter ya, ada yang mentega gitu kan, yang dibuat dari misalnya kelapa sawit dan seterusnya. Nah itu namanya zubut, ya zubut namanya. Nah, intinya kalau kita menjual barang-barang itu ya kalau zubut dengan zubut, masal dengan masal, akid dengan akid, jubun dengan jubun, ya. Nggak boleh itu misalnya jubun itu karena bahan bakunya adalah susu, akid juga bahan bakunya susu, masal juga bahan bakunya susu, kita jual tuh dengan misalnya sekilo akid dengan sekilo susu, itu nggak bisa. Ya, tapi ini dalam konteks di mazhab Syafi'iyah ya, yang menganggap itu sebagai amwal aribawiyah. Kalau saya menganggap sih enggak. Ya, maksudnya pendapat yang saya pilih bukan amwal aribawiyah gitu ya. Sehingga tidak perlu memperhatikan persoalan tadi. Nah, wala tatahaqqaqul mumasalatu aidan fil mali ribawi idza uridu 'ala nar wa atharat fihi bil tabhi awil qalli awis syai. Jadi tidak bisa juga itu terpenuhi ukurannya sama pada amwal aribawi ya, saat kemudian kita barter, kita jual, di mana amwal ribawi itu sudah tersentuh air, apa api sudah kena, sudah dimasak, ya. Atau misalnya, nah, ya intinya sudah dimasak misalnya, entah sudah digoreng atau sudah dibakar misalnya gitu kan. Ada koli, ada syai, itu maksudnya ya, koli itu digoreng. Misalnya al-makli, ar-ruz al-makli, ya nasi goreng misalnya, ya. eh atau asyai itu maksudnya maswi, ya maswi itu dibakar misalnya, ada nasi bakar, adalah apa lagi lah, itu kan macam-macam ya, bisa saja kayak jaha, apa lamang, bahasa orang ya sebagian ya, lamang jaha, mungkin teman-teman pada tahu yang lain ya, nasi bakar lah dan seterusnya, itu kan sudah dibakar itu, ya dan seterusnya. Nah, eh, ketika sudah kena api seperti itu, nggak mungkin kita jual misalnya ini sekilo lamang dengan sekilo beras, ya itu nggak mungkin gitu ya. Dan dia sudah dimasak gitu, pasti sudah berubah. Jadi tasir nar ya tanif. Jadi
eh, karena pengaruh api di situ itu akan merubah ukuran dan seterusnya. Dan sudah merubah bahkan jenisnya. Ya, fayu'adi ilal jahalati bil mumasalah. Orang pasti nggak akan tahu lagi ukurannya gimana. Ini memang kalau misalnya 1 kilo nasi yang sudah dimasak ini ditukar dengan sekilo beras memang bisa gitu sama ukurannya enggak ya. Fala yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din habban kana samam walahm. Ya, jadi intinya itu tidak bisa tuh dijual ya ambal aribawiyah dalam model yang apa namanya yang seperti itu ya, dalam kondisi yang berbeda itu sekalipun jenisnya sama ya, sekalipun jenisnya sama, misalnya beras dengan beras, satu beras yang sudah dimasak, satu belum dimasak, ya itu jenisnya sama-sama ilatnya juga makanan, tapi kondisinya sudah berubah, satu sudah dimasak, sudah kena air, sudah kena api, yang satu belum. Nah itu nggak boleh ya, jadi tidak boleh apa namanya eh, untuk dijual belikan ya, seperti itu. Nah, demikian juga ya samsam, saya nggak tahu apa samsam ya Bapak Ibu. Ya, intinya biji-bijian lah itu ya. Termasuk juga akad apa al akdi kad dabs wasukar ya. Termasuk kayak gula atau yang ini kayak apa ya? Tumbuhan yang memang dia diinjak kayak tebu kayak gitulah ya, dan seterusnya keluar air maksudnya itu juga sama ya. Itu kita tidak boleh berakad seperti itu, misalnya tebu ya di barter dengan gula mentang-mentang karena gula asalnya tebu misalnya, itu nggak boleh gitu ya, tetap nggak boleh. Ama idza kana ta'sirun nar qalilan li mujarrad tamyizil mal fala yaduru fil mumathalati ka'adil asal wasam wazahab wal fidda 'ala nar. Tapi kalau misalnya pengaruhnya itu sedikit, kena api, itu sekedar eh, apa namanya, mengubah harta itu, kayak contoh misalnya kita bikin perhiasan pasti butuh api kan ya, dijual dengan emas yang masih batangan atau emas yang sifatnya eh, lempengan, yaitu dianggap masih tidak berpengaruh itu ya, dianggap tidak akan berpengaruh. Atau misalnya madunya sudah membeku, dengan dijual madu yang masih belum membeku itu nggak ada masalah ya, itu nggak terlalu berpengaruh, sehingga yang sudah membeku itu tinggal dipanasin sedikit ya, yang sudah jadi saman ya, eh, itu tidak terlalu berpengaruh sehingga kemudian nanti bisa cair lagi ya. Balla yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tamyizihi lil jahli bil mumasalah, tetapi eh, apa namanya, tidak boleh jual itu dengan yang sebagian yang lain sebelum itu dipisahkan tuh, karena ada kejahilan terhadap ukurannya apa sama atau tidak. Seperti contoh apa? Kita menjual madu nih ya, eh, dengan bisyam'ihi bimislihi au bi asalin. Misalnya kita jual madu dengan madu ya yang sama, maksudnya madu ya, madu yang masih ada itunya, wadahnya itu ya, dengan yang semisal itu belum dipisahkan, masih mungkin masih ada apa di sarangnya itu, mungkin masih ada apa tuh namanya, ya anak-anaknya ada apa, kita kan nggak tahu tuh ukurannya nanti berapa tuh, kita tukar dengan sekilo karena itu masih sekilo, itu nggak bisa, harus dipisahkan dulu ya. Atau kita ya intinya kita menjual madu yang kayak model seperti itulah ya, itu tidak dibolehkan karena jahalah terhadap ukurannya, nanti apakah sama atau tidak itu pasti akan berbeda ya ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, materi kita sampai di sini insyaallah ya. Secara garis besar insyaallah bisa dipahami ya. Karena intinya bagaimana kita bisa mewujudkan yang namanya takabut, kapan waktu takabut itu dianggap, maaf, ya, bagaimana itu takabut, kemudian kapan apa itu mumasalah, bagaimana kita mewujudkannya, dan kapan iktibar mumasalah itu waktu jafaf ya, saat dia sudah kering dan seterusnya. Dan tadi rinciannya sudah kita bahas ya. Ternyata memang tidak sembarang
ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Afriki tafadhol untuk ngambil apa namanya forumnya. Ada yang mau ini? Silakan. Izin Ustaz. Baik. Ya, Oh, Pak tafadhol. Adi. Yap, Ya, terima kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait ini, tapi ini bukan barang ribawi Ustadz. Nah, tapi ada penyusutan. Nah, dalam akadnya itu seperti ini Ustadz. Jadi, misalnya kita berakad jual beli dengan suatu perusahaan. Nah, Iya. dan sudah menetapkan harga per kilonya misalnya untuk misalnya jual buah aja atau beras gitu Ustadz ya, buah ya misalnya yang bukan barang ribawi. Nah, misalnya disepakati 10.000 sekilo. Nah, dari sini kita ditimbang dulu nih Ustadz. Dari sini kita ditimbang Iya. misalnya total itu ada 100. Nah, terus dikirim ke perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan tersebut tuh ada penyusutan Ustaz. Misalnya jadi 97 kilo. Nah, kita tuh disepakatinya tuh di yang 97 kilo gitu Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Yang disepakati yang 97. Iya, yang diterima sama perusahaannya gitu Ustaz. Akad awalnya gimana? Akad awalnya. Nah, akad Saat awalnya ditimbang di sana disaksikan nggak sama si ini, sama si yang pembeli? sama pembelinya disaksikan, tapi saya sebagai penjualnya nggak menyaksikan gitu Ustaz. Cuman dapat di kiloan timbangannya aja dari dia, hasil print timbangan misalnya gitu. Hmm. Oh, jadi yang menyaksikan itu hanya penjual aja ya, maksudnya? Pembelinya aja Ustaz. Di sana kan si pembelinya itu pakai timbangan sendiri juga gitu Ustaz. Oh, beli buah, Ya, misalnya ya, saya sebagai penjual buah, saya kirim 100 kilo. Nah, di sana ditimbang, di ya, sini kan ditimbang 100 kilonya, di sana hmm, ditimbang ulang, dapatnya 97 ya. Ustaz, ada penyusutan gitu. Nah, Oke, disepakati ada lah penyusutan. 97. Ya, tapi saya Ya, kan nggak baik, menyaksikan gitu sebagai penjual. baik. Eh, nah, ini penting ya. Dalam jual beli yang seperti ini, oke, jual beli amwal yang bukan riba. Anggap aja bukan riba ya, karena yang saya pegang itu. Kalau yang menganggap itu ribawi ya berarti harus memenuhi syarat takobud dan juga syarat apa namanya syarat tamasul. Cuma karena ini belinya pakai uang, tidak disyaratkan takobud, surat terima di majelis akad, ya, termasuk syarat hululnya diselesaikan di majelis akad, ya, dan juga termasuk mumasalah tidak disyaratkan di situ. Kalau dia beda ilat, misalnya kita belinya pakai uang kan begitu ya. Nah, dalam jual yang seperti ini itu dia bayarnya sudah dibayar atau belum ya? Belum Ustaz, dibayarnya setelah penerimaannya itu Ustaz, 97 kilo Oke. itu ditimbang baru dibayar gitu Ustaz. Oke, ya ibaratnya berarti yang muktabar itu memang tetap adalah telah terjadi jual belinya itu saat barangnya sudah sampai sama si penjual sih dalam konteks itu, ya. Jadi Ya. jadi itu yang muktabar, akad lagi gitu loh maksudnya. Akad lagi, ya, karena kalau kemudian misalnya yang muktabar awal ya nggak ada faedahnya juga ditimbang lagi gitu loh. Ya apalagi ini kan belum dibayar. Ya kalau belum dibayar seperti itu, barang sudah dikirimkan, itu kan masuknya bayi taksid atau baiul ajal namanya. Barang duluan, pembayaran belakangan. Belakangan. Tetapi kapan dianggap? Ya dianggap itu ya saat barangnya sudah diserahkan, sudah sampai. Makanya ketika di kilo sama di sana, katakanlah 97, di situ harusnya diakad ya, yang dijual belikan itu yang 97. Kira-kira seperti ini. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Cuma tetap kalau bisa ya disaksikan ya, usahakan disaksikan. Karena Baik memang Ustaz. sekarang jual beli sekarang kan semuanya serba tuntutannya tadi ya, cepat, serba cepat dan tinggal uh, kirim-kirim-kirim gitu ya, kan gitu. Maka ini juga jadi tantangan sebenarnya dalam persoalan fikih kita saat ini, jual beli seperti ini uh,
jual beli yang seperti apa, akadnya jual beli kayak gimana, ya. Karena kalau jual beli yang seperti ini kan sejatinya barangnya ada, uangnya ada. Cuma karena orang tidak hadir di majelis akad, ya, sementara para fuqaha menganggap majelis akad itu selama dalam konteks di telepon itu majelis akad nggak ada masalah. Itu dianggap majelis akad sah orang berjual beli menggunakan by phone misalnya. Ya, sah-sah saja dengan ketentuan ya boleh barangnya dibayarkan duluan atau uangnya dibayarkan duluan. Kalau barang dibayarkan duluan namanya diberikan duluan itu namanya baiul ajal, ya. Kalau uang dibayarkan duluan barang nanti itu namanya bai salam, ya, jual beli salam. Dalam konteks tadi ya karena barangnya belum sampai, belum diterima, maka akadnya itu baru dianggap ya itu saat barangnya sudah sampai kepada si pembeli. Maka kalau dia mau nimbang lagi dan seterusnya harusnya itu yang jadi patokan gitu. Berarti bisa video call ya Ustadz ya untuk ininya Bisa, untuk majelis. sangat 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 bisa. Justru baiknya ketika barang itu sampai dan memang dia harus timbang, situlah video call ya. Video call Siap. akad ya. Maka yang awal itu anggap aja itu hanya komitmen aja, pemesanan gitulah namanya. Ya, Siap. seperti itu. Akadnya pas sudah barangnya sampai aja di sana. Supaya barangnya sampai, uangnya bisa juga dibayarkan di majelis akad. Dan majelis akadnya ya by phone tadi. Itu nggak ada masalah. Lebih amannya seperti itu. Siap. Syukran Ustadz. Ya, apa? Ada lagi nggak? Silakan Bang Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah ada? Sepertinya Kalau tidak nggak ada, ada Ustaz. kita cukupkan aja. Ya, terima kasih semuanya. Ditutup. Tutup. Baik, mengakhiri majelis ilmu pada malam hari ini, mari kita ucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la Allahumma ilaha illa rabbana anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Sampai ketemu kembali di warahmatullahi pekan wabarakatuh. berikutnya. Ya, insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.